Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Nurhamdi, peserta Latsar CPNS Kemenag tahun 2025, Angkatan 22, Kelompok 4. Kali ini saya akan memaparkan tentang kesiapsiagaan bela negara. Apa yang dimaksud dengan siap siaga? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, termasuk kemampuan baris berbaris dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel, tata tempat, dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Kemampuan awal bela negara. Kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani merupakan kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Kebugaran jasmani seseorang yang dipengaruhi oleh pola hidup sehat. Walaupun aktivitas fisik sudah dilakukan dengan optimal, tapi jika tidak dibarengi dengan pola hidup sehat, maka tidaklah akan menghasilkan jasmani yang sehat dan bugar. Inti dari suatu kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus. Itu sebabnya salah satu cara mendapatkan kendali diri yang baik adalah dengan memelihara kesehatan otak lebih dari sekedar kenormalan otak. Kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani merupakan serangkaian kemampuan jasmani atau fisik yang dimiliki oleh seorang PNS atau CPNS yang akan menjadi calon pegawai. Kesiapsiagaan jasmani perlu selalu dijaga dan dipelihara, karena manfaat yang didapatkan dengan kemampuan fisik atau jasmania yang baik, maka kemampuan psikis yang baik juga akan secara otomatis dapat diperoleh. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa kedewasaannya. Baik tuntutan dalam diri sendiri maupun luar dirinya sendiri, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Etika, etiket, dan moral. Etika sebagai suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur, sikap, dan perilaku yang baik, serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat, serta pada institusi formal maupun informal. Etiket adalah bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya.
Arti kata moral sama dengan kata etika, maka rumusan arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Pengertian baris berbaris. Pengertian baris berbaris atau PBB adalah suatu wujud latihan fisik, diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta latsar. Salah satu dasar pembinaan disiplin adalah latihan PBB. Jadi, PBB bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima, agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula. Juga dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan, dan lain sebagainya. Keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Tata tempat. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Aturan dasar tata tempat, orang yang berhak mendapatkan tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi. Kesiapsiagaan yang tertinggi bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah A. Tempat paling tengah, B. Tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. C. Genap atau 4, 2, 1, 3. D. Ganjil 3, 1, 2. Demikianlah pemaparan saya tentang kesiapsiagaan bela negara di Latsar CPNS Kemenag 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.